Baik, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Uli dengan NIM 1803030025 dari kelas A semester 6. Di sini saya akan mereview bab 2 sebagai tugas dari Sosiologi Politik dengan judul buku Power, Politics and Society. Bab 2 di sini dimulai dengan yaitu peran negara. Berbeda dari pemerintah, berbagai macam bentuk negara, bagaimana teori sosiologis yang berbeda melihat negara dan apa masa depan. Apakah negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang terlibat. Seperti apa negara itu dan apa yang dilakukan negara atau apa kelembagaan dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui tentang negara pada dasarnya adalah sejumlah yang berinteraksi dengan lembaga dan organisasi. Yang berikut mendefinisikan negara. Di dalam mendefinisikan negara, di sini ada dua unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu wajib dan monopoli. Yaitu yang pertama, wajib. Weber berpendapat bahwa negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu dan tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada di dalam pemerintahan. Yang kedua, monopoli. Negara monopoli penggunaan yang sah di dalam pemerintahan tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan, karena dominasi negara adalah bukti yang dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti perintah tanpa menggunakan paksaan. Yang berikut ada dua jenis kekuasaan negara, di antaranya yang pertama yaitu kekuasaan despotik. Kekuasaan despotik di sini adalah penggunaan kekuatan fisik atau pemaksaan yang dilakukan oleh militer atau polisi sebagai agen negara. Terus yang kedua yaitu kekuasaan infrastruktur. Kekuasaan infrastruktur adalah kekuatan yang lebih modern dan mengacu kepada kemampuan negara untuk mempengaruhi, mengontrol bidang utama kehidupan kita tanpa menggunakan kekuatan fisik. Yang berikut, legitimasi. Bagi Weber, jika negara ingin ada dalam didominasi harus mematuhi otoritas yang diklaim oleh kekuatan yang menjadi. Namun gaya yang digunakan harus primitif atau ditentukan oleh peraturan negara. Warga negara yang terpercaya bahwa negara yang telah melampaui batas dapat mengambil tindakan terhadap negara melalui pengembangan sipil, protes, atau bahkan revolusi. Pada akhirnya, ini adalah masyarakat kolektif yang mendelegasikan legitimasi kepada negara, dan ini berarti bahwa itu juga dapat diambil seperti sebelumnya kasus dengan revolusi Amerika Serikat. Yang berikut, munculnya negara. Di dalam konsisten dengan pandangan Weber, Thiel mendefinisikan negara di sini yaitu sebagai relatif tersentralisasi, terdiferensiasi, atau genisasi pada pejabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepada konsen. Thiel mendefinisikan ada dua peraturan dalam negara yang muncul pada modal dan intensif koersif. Di antaranya yaitu yang pertama, dalam peraturan pertama, sumber daya di sini dalam bentuk uang, yaitu dikendalikan oleh kapasitas dan sering terkonsentrasi. Terus yang kedua, dalam peraturan terakhir, sumber daya dalam bentuk bahan mental, misalnya biji-bijian, kayu, dan tanah. Yang berikut, membedakan pemerintah dari negara. Negara di sini bukanlah entitas tunggal,
tetapi jaringan organisasi. Miliband membagi negara bagian menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah. Pemerintah di sini yaitu negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara nama negara. Menurut Miliband, pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang saat. Di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting kekuasaan pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Terus yang kedua, administrasi atau biro. Yang kedua yaitu administrasi atau birokrasi. Administrasi di sini adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari. Secara umum, administrasi bukanlah hanya instrumen pemerintahan, tetapi mereka berperan aktif dalam merumuskan kebijakan. Terus yang ketiga yaitu militer dan polisi. Corfetaris pada tahun 1997 berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di masyarakat sosiolog liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara atau sistem lembaga terpisah. Terus yang terakhir yaitu pengadilan. Pengadilan di sini yaitu memiliki dampak yang substansial melalui kebijakan membuat terlepas dari apakah para ahli hukum itu konservatif atau liberal. Tidak hanya peradilan di Amerika Serikat interdependen dari politisi yang memimpin pemerintahan, tetapi juga bertindak untuk melindungi orang-orang di bawah kontrol negara. Yang berikut membedakan bangsa dan negara. Konsep berbangsa dan bernegara seringkali membingungkan atau dianggap identik. Konsep ini adalah berbeda sebagai bangsa mengacu pada budaya bersama, identitas dan keinginan untuk penentuan nasib sendiri politik. Sedangkan negara di sini adalah badan hukum. Bangsa bisa dikatakan bahwa bangsa dan negara diakui sebagai negara bangsa karena ada rasa persatuan nasional dan negara geografis berbeda yang dikendalikan oleh hukum Amerika Serikat yang diakui oleh bangsa negara lain. Terus yang berikut, dalam membedakan bangsa dan negara ada dua unsur yang termasuk di dalamnya, yaitu unsur yang pertama yaitu nasionalisme. Nasionalisme di sini adalah sebuah perspektif atau gaya hidup berpikir yang didefinisikan masyarakat secara fundamental, setara dan berdaulat. Terus unsur yang kedua adalah agama sipil. Nasionalisme seringkali merupakan ekspresi dari agama sipil atau ikut terkait dengan peraturan kelembagaan dan peristiwa sejarah tertentu. Yang terakhir, penjelasan yang terakhir yaitu munculnya bangsa. Grenfell dan Eastwood berpendapat bahwa nasionalisme adalah budaya dan bukan fenomena struktural, namun ada berbagai pandangan tentang apa yang menyebabkan munculnya bangsa-bangsa dan apakah modernitas itu yang dibutuhkan. Dalam ulasan mereka mencatat bahwa modernis telah menjadi populer sejak 1980-an dan para sarjana dalam kelompok ini dipercaya bahwa bangsa adalah hasil dari lingkungan tertentu. Terima kasih.